Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devni Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi musyarakah. Nah, musyarakah itu sendiri adalah akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana, pembiayaan, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersangkutan, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan. Nah, laba musyarakah dibagi antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang setorkan, baik berupa kas maupun aktiva lainnya, atau sesuai nisbah yang telah disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara profesional sesuai dengan modal yang disetorkan, baik berupa kas maupun aktiva lainnya. Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurunkan, dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut. Di sini ada rukun musyarakah. Pertama, pihak yang berakad. Dua, objek akad atau proyek atau usaha, atau juga bisa disebut modal dan kerja. Kemudian sigat atau ijab dan kabul. Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang pembiayaan musyarakah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 8-DSN-MUI-4-2000 tertanggal 13 April 2000, Fatwa 2006 sebagai berikut. 1. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit atau menunjukkan tujuan kontrak. Kemudian B. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada syarat kontrak. C. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Poin kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal berikut. Pertama, kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Kedua, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Dan C, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. D. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset, dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Poin E. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 3. Objek akad: modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. A. Modal. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 2. Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan. 3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
B. Kerja. 1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Poin kedua, setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cira Ramadawita. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Adapun keuntungannya, keuntungan harus dikualifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah. Yang kedua, ada setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara profesional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Yang ketiga, ada seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Dan yang terakhir, ada sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Dan kerugian harus dibagi antara para mitra secara profesional menurut saham masing-masing dan modal. Biaya operasional dan persangketa. Yang pertama, ada biaya operasional dibebankan pada modal bersama jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah itu tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Penyaluran dana bank syariah yang mempergunakan prinsip bagi hasil selain pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Modal yang diserahkan oleh mitra kepada proyek tersebut tidak hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi dapat berupa modal atau non-cash. Dalam menjalankan kegiatan masing-masing mitra, ikut terlebih dalam pengelolaan suatu usaha tersebut. Setiap keuntungan mitra harus dibagi secara profesional atas dasar keseluruhan keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditetapkan bagi seorang mitra. Dan seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Adapun standar akuntansi, pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah yang disebabkan oleh dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah diganti dengan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. Dalam transaksi musyarakah pada umumnya, bank syariah hanya melakukan penyetoran modal saja atau mitra pasif. Pengelolaan usaha dijalankan oleh mitra lainnya. Oleh karena itu, akuntansi musyarakah yang dilaksanakan oleh bank musyarakah merupakan usaha bekerja dari dua atau lebih per modal. Oleh karenanya, dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, mitra aktif sebagai pengelolaan usaha harus membuat catatan terpisah dari catatan usaha lainnya. Hal ini dicatur dalam paragraf 13, yaitu untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Beberapa hal yang harus diketahui dalam pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah yang dilakukan oleh mitra pasif sebagaimana diatur dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, yaitu ada pada saat akad,
Investasi musyarakah dilakukan pada saat pembayaran kas atau penyebaran aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah. Yang kedua, ada pengukuran investasi musyarakah. Yang pertama, dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, dan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar. Dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tambahan dan dimortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya. Investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atau aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tanggung-jawaban. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Adapun selama akad, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dan mitra di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal dikurangi dengan kerugian apabila adanya nilai wajar aset musyarakah non-kas pada hasil penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian. Dan bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dan mitra secara bertahap. Dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akan dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian. Dan adapun akhir akad, pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Pengakuan hasil usaha pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian investasi musyarakah dilakukan sesuai dengan porsi dana. Wabarakatuh, saya Sinta Tamara akan menjelaskan materi tentang musyarakah. Yang pertama yaitu pembagian dana dalam bentuk tunai dan mazhab Hambali tidak mensyaratkan adanya pencampuran modal. Partisipasi dari para mitra dalam pekerja musyarakah merupakan dasar hukum dan dilarang salah satu pihak untuk menghindari atau tidak mau terlibat. Meskipun demikian, persamaan pekerjaan bukan merupakan hal yang pokok. Salah satu mitra diperbolehkan untuk melakukan lebih banyak usaha dibandingkan dengan mitra lainnya, dan diperbolehkan untuk mengisyaratkan bagi dirinya sendiri bagaimana ekstra keuntungan. Kemudian modal musyarakah diatur oleh sekelompok asas, di mana yang terpenting adalah saham mitra harus diketahui yang ditetapkan dan disepakati pada waktu penggandaan akad dan harus ada dalam bentuk tunai semacamnya, namun tidak dalam bentuk hutang untuk menghindari penipuan, ketidaktahuan, dan ketidakmampuan dalam menggunakan modal. Sesuai dengan hukum perundang-undangan syariah, apabila modal berada dalam bentuk aset terwujud maupun syariah tidak terwujud, maka dalam hal ini aset syariah akan mensyaratkan nilai aset tak terwujud berdasarkan perjanjian dengan para mitra, dan jumlah saham bank dalam musyarakah akan diatur dengan nilai asas yang sebenarnya, yakni jumlah yang telah dibayarkan atau di mana jumlah ini telah dinilai pada saat menggandakan akad. Penilaian tersebut harus dilakukan oleh orang ahli dan atas persetujuan kedua belah pihak. Ada dua alasan untuk tidak menggunakan nilai historis dalam mengukur aset non-moneter yang diwakilkan saham bank Islam dalam musyarakah, yaitu yang pertama, menerapkan nilai aset yang sudah disepakati kedua belah pihak harus menerima hasil dari penilaian akuntansi keuangan yang objektif dan dibubukkan dalam penyataan objek dari penilaian akuntansi keuangan yang objektif dan dibubukkan dalam penyataan objektif. Yang kedua, penerapan nilai sesungguhnya untuk mengukur aset secara ini akan menjurus ke penerapan konsep kejuruan penyajian sesuai dengan pernyataan konsep dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, dijelaskan pengakuan dan Kemudian ada pada saat akad, yaitu investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah.
Pengukuran investasi masyarakat dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, dan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan dimodifikasi dalam masa akad atau kerugian pada saat terjadinya akad. Dan yang ketiga, investasi masyarakat non-kas yang diukur dengan nilai wajar yang diserahkan akan berkurang nilainya dengan motivasi keuntungan pengumpulan biaya yang terjadi akibat akad masyarakat. Misalnya biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai bagian investasi masyarakat kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Dan yang ketiga, selama akad, bagian mitra pasif atau investasi masyarakat dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar yang pertama jumlah kas yang dibayar oleh usaha masyarakat pada awal akad dikurangi dengan kerugian apabila ada, atau nilai wajar aset masyarakat non kas pada saat penyerahan untuk usaha masyarakat telah dikurangi penyusunan dan kerugian apabila itu ada. Yang kemudian bagian mitra pasif atas investasi masyarakat menurut dengan pengembalian dana, yaitu dengan secara bertahap dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha masyarakat pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian apabila ada. Dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha masyarakat pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian apabila ada. Kemudian untuk memberikan gambaran yang jelas atau transaksi modal masyarakat tersebut, dapat saya berikan contoh seperti pada tanggal 1 Agustus Bank Syariah memberikan fasilitas pembiayaan masyarakat kepada Tuan Abdullah dalam usaha pabrik pengolahan kelapa sawit dan telah disepakati dengan data-data sebagai berikut. 1. Dengan pada tanggal 5 Agustus dibayar beban pra-akad seperti pembuatan studi kelayakan proyek, penelitian kelayakan proyek sebesar 1 juta. Yang kedua, modal syirka keseluruhan sebesar 150 juta, di mana Bank Syariah mendapatkan porsi modal sebesar 70 juta dan porsi modal untuk Tuan Abdullah sebesar 80 juta, dengan nisbah keuntungan untuk bank sebesar 40 dan untuk Tuan Abdullah sebesar 60. Modal syirka yang menjadi porsi Bank Syariah sebesar 70 juta dibayar dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 15 Agustus dibayarkan modal syirka dalam bentuk kas sebesar 20 juta. Yang kemudian tanggal 20 Agustus diserahkan modal non-kas berupa 2 buah mesin pabrik yang telah dimiliki oleh Bank Syariah. Yang pertama, mesin pertama sebesar 30 juta yang dibeli dengan harga 32.500.000 dan mesin yang kedua sebesar 20 juta yang dibeli dengan harga 15 juta. Atas transaksi tersebut dilakukan jurnal dan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1 Agustus pada saat pembiayaan masyarakat disetujui dan disepakati oleh Tuan Abdullah, Bank Syariah mempunyai kewajiban dan berupa komitmen atas pembiayaan masyarakat sebesar 70 juta. Jumlah komitmen rekening administrasi dengan kontrak komitmen investasi mesti 70 juta dan kredit komitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Oktaria akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk memberikan gambaran jelas atas transaksi modal masyarakat tersebut dapat dijelaskan dalam contoh berikut. Pada tanggal 1 Agustus, Bank Syariah memberikan fasilitas pembiayaan masyarakat kepada Tuan Abdullah dalam usaha pabrik pengolahan kelapa sawit dan telah disepakati dengan data-data sebagai berikut. 1. Tanggal 5 Agustus dibayar beban pra-akad seperti pembuatan studi kelayakan proyek, penelitian kelayakan proyek sebesar 1 juta. 2. Modal syirkah keseluruhan sebesar 150 juta, di mana Bank Syariah mendapatkan porsi modal sebesar 70 juta dan porsi modal untuk Tuan Abdullah sebesar 80 juta. Dengan nisbah keuntungan untuk bank sebesar 40 dan untuk Tuan Abdullah sebesar 60. 3. Modal syirkah yang menjadi porsi Bank Syariah sebesar 70 juta dibayar dengan tahapan sebagai berikut. A. Tanggal 15 Agustus dibayarkan modal syirkah dalam bentuk kas sebesar 20 juta. Tanggal 20 juta. B. Tanggal 20 Agustus diserahkan modal non-kas berupa 2 buah mesin pabrik yang telah dimiliki oleh Bank Syariah. Mesin pertama sebesar 30 juta yang dibeli dengan harga 32.500.000 dan mesin yang kedua sebesar 20 juta yang dibeli dengan harga 15 juta. Atas transaksi tersebut di atas dilakukan jurnal dan penjelasan sebagai berikut. 1.
tanggal 1 Agustus pada saat pembiayaan musyarakah disetujui dan disepakati oleh Tuan Abdullah, Bank Syariah mempunyai kewajiban yang berupa komitmen atas pembiayaan musyarakah sebesar 70 juta, jurnal komitmen atau rekening administratif. Debit, kontrak komitmen investasi 70 juta, kredit komitmen investasi musyarakah 70 juta. Dengan adanya persetujuan pembiayaan mudharabah tersebut, buku besar komitmen atau rekening administrasi Bank Syariah menunjukkan sebagai berikut. Buku besar komitmen investasi musyarakah. Keterangan saldo jumlah 70 juta tanggal 1 bulan 8 masuk ke dalam keterangan Tuan Abdullah jumlah 70 juta. Yang kedua, tanggal 15 Agustus Bank Syariah menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai kepada syirkah sebesar 20 juta, debit investasi musyarakah 20 juta, kredit kas atau rekening syirkah 20 juta, debit komitmen investasi masih 20 juta, kredit kontrak komitmen invest musyarakah 20 juta. Dengan jurnal transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dengan neraca sebagai berikut. Buku besar administrasi atau komitmen investasi musyarakah. Debit tanggal 15 bulan 8, keterangan penyerahan modal 20 juta, saldo 50 juta. Jadi jumlahnya 70 juta. Pada tanggal 1 bulan 8, keterangan Tuan Abdullah jumlah kredit termasuk dalam kredit 70 juta. Selanjutnya, buku besar atau neraca investasi musyarakah. Debit tanggal 15 bulan 8, keterangan Tuan Abdullah jumlah 20 juta. Masuk ke dalam keterangan saldo jumlah kredit 20 juta. Neraca per 15 Agustus. Dalam uraian investasi musyarakah jumlah 20 juta. 3. Tanggal 20 Agustus pada saat bank menyerahkan aktivitas non-kas kepada syirkah. A. Jika nilai wajar aktivitas yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku atau harga perolehan, mesin pertama diserahkan dengan harga pasar wajar sebesar 30 juta. Mesin tersebut dibeli dengan harga perolehan sebesar 32.500.000. Jurnal atas penyerahan modal non-kas adalah debit investasi musyarakah 30 juta, debit kerugian penyerahan aktivitas 2.500.000. Kredit aktivitas non-kas 32.500.000. Debit komitmen investasi musyarakah 30 juta, kredit kontrak komitmen investasi musyarakah 30 juta. Dengan jurnal transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut. Buku besar administratif komitmen investasi musyarakah. Debit tanggal 15 bulan 8, keterangan penyerahan modal jumlah 20 juta. Pada tanggal 20 bulan 8, keterangan penyerahan mesin 30 juta. Saldo 20 juta, jadi 70 juta.
Nah, pada tanggal 1 bulan 8, keterangan Tuan Abdullah, jumlah kredit 70 juta. Buku besar atau neraca investasi musyarakah, debit, tanggal 15 bulan 8, keterangan Tuan Abdullah, jumlah 20 juta. Tanggal 20 bulan 8, keterangan Tuan Abdullah, jumlah 30 juta. Jadi jumlahnya 50 juta. Keterangan saldo, jumlah 50 juta. Selanjutnya buku besar kerugian penyerahan aset musyarakah, debit, tanggal 20 bulan 8, keterangan penyerahan mesin, jumlah 2.500.000. Keterangan saldo, jumlah kredit 2.500.000. Selanjutnya neraca per 15 Agustus. Uraian investasi musyarakah, jumlah 50 juta. B. Jika nilai wajar aktivitas yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku atau harga perolehan, mesin kedua dibeli dengan harga perolehannya sebesar 15 juta dan diserahkan dengan harga jual atau wajar 20 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Natri Anissa Nasution akan melanjutkan penjelasan dari Bella Oktaria. Yaitu di bagian B, jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku atau harga perolehan, mesin kedua dibeli dengan harga perolehannya sebesar 15 juta rupiah dan diserahkan dengan harga jual 20 juta rupiah. Nah, di sini debit investasi musyarakah masuk 20 juta rupiah dan kredit aktivitas non-kas 15 juta rupiah dan keuntungan tangguhan aset musyarakah masuk ke kredit 5 juta rupiah. Dan debit komitmen musi 20 juta rupiah dan kredit kontrak komitmen investasi musi 20 juta rupiah. Keuntungan tangguhan penyerahan aktiva dalam musyarakah ini akan diamortisasi selama jangka waktu akad. Misalnya, dalam contoh di atas, akad musyarakah untuk jangka waktu 20 bukan, maka keuntungan tangguhan penyerahan aktiva musyarakah diamortisasi per bulannya sebagai berikut. Juta rupiah dibagi 20 sama dengan 250.000 rupiah, sehingga jurnal yang kita lakukan adalah sebagai berikut. Keuntungan tangguhan aset musyarakah masuk ke debit yaitu 5 juta rupiah dan kredit pendapatan penyerahan aktiva 5 juta rupiah. Dengan jurnal transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut. Selanjutnya yaitu masuk ke buku besar, komitmen investasi mudharabah. Modal syirkah yang Tuan Abdullah di tanggal 1 Agustus itu mendapatkan modal sebesar 70 juta dan di tanggal 15 Agustus dibayarkan modal syirkah dalam bentuk kas yaitu sebesar 20 juta dan di tanggal 20 Agustus diserahkan modal non-kas berupa 2 buah mesin pabrik yaitu beserta 30 juta masuk ke debit dan penyerahan mesin 20 juta masuk ke debit. Jadi saldo Tuan Abdullah sekarang sebesar 70 juta. Selanjutnya yaitu buku besar neraca.
di tanggal 15, Tuan Abdullah menerima penyerahan modal sebesar 20 juta, dan di tanggal 20 bulan 8 penyerahan mesin Tuan Abdullah sebesar 30 juta, dan di tanggal 20 bulan 8 Tuan Abdullah penyerahan mesin juga masuk ke debit sebesar 20 juta, serta saldo Tuan Abdullah yaitu 70 juta. Dan selanjutnya masuk ke buku besar kerugian penyerahan aset musyarakah. Di tanggal 20 bulan 8 penyerahan mesin 2.500.000 yaitu masuk ke debit. Dan penyerahan mesin 5 juta yaitu masuk ke kredit. Saldonya sekarang 5 juta rupiah. Dan selanjutnya masuk ke neraca per 20 Agustus yaitu investasi musyarakah 50 juta rupiah. Dan selanjutnya di tanggal 5 Agustus 2008 pada saat pengeluaran biaya dalam rangka akad musyarakah yaitu masuk ke debit uang muka akad musyarakah 10 juta dan kredit 10 juta yaitu kas atau clearing. Dan selanjutnya nomor 5 pengakuan biaya akad musyarakah. Jika diakui sebagai beban yaitu masuk ke biaya akad yaitu debit 1 juta rupiah dan kredit uang muka akad musyarakah 1 juta rupiah. Dan yang B, jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan investasi musyarakah 1 juta rupiah masuk ke debit dan uang muka akad musyarakah 1 juta rupiah dan kredit. Dan selanjutnya, pengakuan laba atau rugi musyarakah, standar pengukuran yang diungkapkan berbeda antara transaksi pembiayaan musyarakah tetap atau menurun sampai kepemilikan yang berakhir selama tahun buku. Dengan yang berlanjut untuk lebih dari suatu tahun buku, dalam hal pertama, keuntungan dan kerugian diakui setelah likuidasi dan hal ini merupakan penerapan asas syariah. Tidak ada keuntungan yang dianggap berlaku terkecuali setelah melindungi modal, yakni likuidasi yang menunjukkan suatu kelebihan dari modal atau keuntungan. Jika kekurangan dari modal yaitu atau kerugian. Kedua, jika transaksi pembiayaan musyarakah berlanjut untuk lebih dari 1 tahun buku, maka pengakuan dibuat pada bagian masing-masing tahun buku dari keuntungan atau kerugian dan sebanding dengan bagian terlikuidasi dari tahun buku tersebut. Nah, berdasarkan atas konsep berjangka, untuk tujuan membuat laporan keuangan dengan cara untuk menentukan hak dan kewajiban dari semua pihak yang bersangkutan. Pengakuan keuntungan dan kerugian pembiayaan musyarakah ini dijelaskan dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah sebagai berikut. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Selanjutnya yaitu perlakuan laba pembiayaan musyarakah. Laba pembiayaan musyarakah dalam satu periode pelaporan berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah diperoleh bagi hasil sebesar 500 juta rupiah, di mana pembagian bagi hasil 60 untuk Tuan Abdullah dan 40 untuk Bank Syariah. Nah, jadi porsi bagi hasil milik Bank Syariah adalah 40/100 dikali 500 juta sama dengan 200 juta rupiah. Apabila penerimaan pendapatan atau keuntungan musyarakah kas ini ke jurnal kas rekening syirka masuk ke debit 200 juta rupiah dan pendapatan bagi hasil musyarakah masuk ke kredit 200 juta rupiah. Karena pendapatan tersebut diterima kas, maka pendapatan tersebut merupakan unsur pendapatan dalam pembagian hasil usaha. Dan yang B, apabila penerimaan pendapatan atau keuntungan musyarakah akrual, nah pendapatan yadin musyarakah masuk ke debit 200 juta rupiah dan pendapatan bagi hasil musyarakah masuk ke kredit 200 juta rupiah. Oleh karena itu belum diterima secara kas, hanya dalam pengakuan saja, maka pendapatan bukan sebagai unsur pendapatan dalam pembagian hasil usaha atau profit distribution
bank dan akan menjadi unsur pendapatan dalam pembagian hasil usaha setelah pendapatan tersebut diterima secara kas. Pada saat diterima kas, jurnal yang dilakukan adalah baiklah, selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh Desti. Kepada Desti kami persilakan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Domayanti, NIM 1811140108, Prodi Perbankan Syariah 6D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akuntansi perbankan syariah dari halaman 340 sampai 342. Penilaian pembiayaan musyarakah pada akhir periode akuntansi. Pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai perolehan jumlah kas yang dibayar aktiva pada saat akad. Pembiayaan musyarakah menurun disajikan sebesar perolehannya. Adapun beberapa soal. Yang pertama yaitu bentuk lain dalam pola bagi hasil yang dilakukan pihak bank syariah dalam pengelolaannya dengan prinsip musyarakah. A. Jelaskan pengertian dan jenis musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama dan bagi hasil antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing memberikan kontribusi dana dan mal dengan kesepakatan. Jenis-jenis musyarakah yaitu syirkah amlak, syirkah ikhtiyari, dan syirkah ukut. Jelaskan perbedaan mudharabah dan musyarakah. Perbedaan keduanya yaitu hanya memiliki satu pihak yang memberikan modal, keuntungan dibagi antara dua pihak dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Yang selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan akuntansi musyarakah PSAK 106 dan PSAK 59. Yang pertama PSAK 106 yaitu pernyataan ini bertujuan untuk pengakuan atau penyajian transaksi musyarakah. Sedangkan PSAK 59 yaitu sebagai produk pertama Dewan Standar Akuntansi. Yang B, mengapa dalam musyarakah harus ada catatan terpisah dari catatan mitra? Karena pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dimiliki wajar jika terdapat catatan lain karena sebagai keuntungan dana kerugian dan pihak bank untuk menyerahkannya. Soal ketiga yaitu jelaskan pengakuan dan pengukuran modal musyarakah dalam bentuk kas ataupun non-kas. Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembiayaan tunai atau non-kas. Pembiayaan kas yaitu jumlah aktiva non-kas. Untuk selanjutnya soal yang B, jelaskan agunan dalam musyarakah. Agunan dalam musyarakah adalah salah satu syarat kelayakan pembiayaan di mana agunan itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembiayaan musyarakah. Soal keempat yaitu jelaskan pengakuan bagi hasil oleh pihak bank syariah. Itu dilakukan oleh majalah modal sehingga semakin meningkatnya dari pihak ketiga. Soal kelima, jelaskan pengambilan modal dalam musyarakah, baik bentuk kas maupun non-kas. Penyerahan modal kas yaitu penyerahan modal musyarakah yang dilakukan dalam bentuk uang tunai. Sedangkan pengambilan non-kas yaitu pengambilan modal non-kas yang diukur sebesar nilai wajar penyerahan modal musyarakah non-kas. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Karunia Pratama dari kelompok 4 yang membahas akuntansi musyarakah. Di sini saya akan membahas contoh kasus 3 dan keempat. Ini soalnya. Dan yang ditanya itu prinsip yang
prinsip apa yang digunakan dalam transaksi tersebut, dan perhitungan dan jurnal yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Di sini saya sudah mengerjakan. Jadi perhitungan bagi hasilnya itu selama setahun. Dengan penjualan 275 juta, bahan baku 150 juta, dan beban tenaga kerja 75 juta rupiah. Ketiga ini didapatkan di soal, di mana dikatakan di soal itu bahwa penjualan selama setahun itu diperoleh 275 juta, sedangkan untuk pembelian bahan baku 150 juta dan pembayaran biaya tenaga kerja dan biaya lainnya sebesar 75 juta rupiah. Jadilah penjualan 275 juta rupiah, bahan baku 150 juta rupiah, dan beban tenaga kerja 75 juta rupiah. Jadi bahan baku dan beban tenaga kerja ini termasuk ke beban, jadi ditambah 150 juta rupiah tambah 75 juta rupiah, dan jadilah total beban sebesar 225 juta rupiah. Penjualan 275 juta dikurang 225 juta dan menghasilkan laba kotor 50 juta rupiah. Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka pembagian usaha adalah pengelola 90% dan bank syariah 10%. Karena sudah di soal itu dan sesuai kesepakatan ini, bahwa bank syariah mengharapkan keuntungan nisbah untuk bank syariah 10% dan nasabah 90%. Bank syariah 10% dan nasabah 90%. Jadi dapatlah pengelola 90% dikali 50 juta rupiah, 45 juta rupiah, dan bank syariah 10% dikali 50 juta rupiah mendapatkan keuntungan 5 juta rupiah selama setahun. Baik, ini jumlah laba bruto per bulannya, yaitu di bulan pertama 50 juta rupiah, dan bulan kedua 10 juta rupiah, dan bulan ketiga 60 juta rupiah. Dari keuntungan ini, bank mendapatkan keuntungan 10%. Jadi 10% dikali 50 juta rupiah, yaitu dapat 5 juta rupiah. 10% dikali 10 juta rupiah mendapatkan 1 juta rupiah, dan 10% dikali 60 juta rupiah mendapatkan 6 juta rupiah. Dan jurnalnya itu saat penyetoran modal itu, di sini mengapa saya bilang saat penyetoran modal? Karena modal awal yang disetor itu 100 juta rupiah. Nih, bank syariah membiayai perusahaan atau Tempe Guru untuk modalnya sebesar 100 juta rupiah. Dan di debit investasi musyarakah 100 juta rupiah, dan di kredit kas atau rekening syirkah untuk keliling 100 juta rupiah. Dan selanjutnya itu saat angsuran tiap tahun. Tahun pertama itu bulan pertama yang tadi yang di tabel, debit di bulan pertama kas atau rekening syirkah 5 juta rupiah, dan kredit pendapatan bagi hasil musyarakah 5 juta rupiah. Dan bulan kedua di debit kas atau rekening syirkah 1 juta rupiah, dan di kredit pendapatan bagi hasil musyarakah, dan seterusnya pada bulan ketiga. Itu pada saat pengembalian modal. Di sini jurnal pada saat pengembalian modal, di mana bahwa penyerahan modal dilakukan sekaligus, sedangkan pengembalian modal dilakukan secara bertahap 5 kali masing-masing sebesar 20 juta rupiah selama 2 tahun. Jadi jurnalnya itu di debit
kas rekening atau rekening syirka 20 juta rupiah dan dikredit investasi musyarakah 20 juta rupiah. Lanjut ke contoh kasus yang keempat. Soal kasus yang keempat. Pada tanggal 20 Januari 2008, Bank Syariah Amal Sejahtera menyetujui proyek pembiayaan POD Wisri. Ini soalnya. Dan yang ditanya itu, buatlah jurnal persetujuan Bank Amal Sejahtera pada tanggal 20 Januari 2008. Ini pada tanggal 20 Januari 2008. Amal Sejahtera menyetujui proyek sebesar 30 miliar. Jadi menyetujui proyek penyerahan modalnya itu sebesar 30 miliar. Sini saya sudah buat yang pertama penyerahan modal 20 Januari 2008 yaitu bahwa di debit kontrak komitmen investasi musyarakah 30 miliar rupiah dan dikredit komitmen investasi musyarakah 30 miliar rupiah. Lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaannya selanjutnya yaitu buatlah perhitungan dan jurnal penyerahan modal oleh Bank Syariah Amal Sejahtera pada tanggal 25, pada tanggal 10 dan pada tanggal 29. Sini sudah saya singkat. Di penyerahannya pada 25 Januari itu Bank Syariah menyerahkan 10 bus Mercy seharga 12 miliar 600 juta rupiah dengan nilai pasar penyerahan 15 miliar. Dan pada tanggal 10 Februari itu diserahkan modal dalam bentuk kas 10 miliar dan tanggal 29 Maret itu diserahkan sisa modal 5 miliar. Ini jurnalnya. 25 Januari di debit investasi musyarakah 12 juta 600 rupiah. 12 miliar 600 juta rupiah untuk 10 bus Mercy dan keuntungan penyerahan aktiva karena nilai pasar penyerahannya itu 15 juta rupiah, jadi keuntungannya itu 2 miliar 400 juta dan dikredit aktiva non kas 15 miliar rupiah. Sini debit komitmen investasi musyarakah 15 miliar rupiah dan kredit kontrak komitmen investasi musyarakah 15 miliar rupiah. Dan pada tanggal 10 Februari itu diserahkan modal lagi, modal 10 miliar rupiah. Jadi di debit investasi musyarakah 10 miliar dan di kredit kas atau rekening syirka atau keliling 10 miliar rupiah. Dan di debit komitmen investasi musyarakah 10 miliar dan di kredit kontrak komitmen investasi musyarakah 10 miliar. Lanjut pada tanggal 29 Maret 2008 diserahkan sisa modal. Jadi sisa modalnya 30 miliar. Jadi sisa modalnya itu tersisa 5 miliar dan diserahkan pada tanggal 29 Maret 2008. Di sini di debit investasi musyarakah 5 miliar dan di kredit kas atau rekening syirka keliling 5 miliar dan di debit lagi komitmen investasi musyarakah 5 miliar, di kredit kontrak komitmen investasi musyarakah 5 miliar. Sini sudah saya buat tabel pada tanggal 25 bulan 1, tanggal 10 bulan 2 dan 29 bulan 3. Di mana ada penyerahan bus 15 miliar, penyerahan modal 10 miliar, dan penyerahan sisa modal 5 miliar. Jadi totalnya itu 30 miliar rupiah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini, pertanyaan ketiga. Buatlah perhitungan jurnal penerimaan hasil usaha dan penerimaan modal oleh Bank Syariah Amal Sejahtera bulan Oktober dan bulan November. Jadi ini pada bulan Oktober itu POD Wisri mengalami kerugian 100 juta rupiah dan pada bulan November POD Wisri memperoleh hasil usaha 300 miliar rupiah. Hasil tersebut dibayar oleh POD Wisri 30 November 2008. Bersama itu juga POD Wisri melakukan pengembalian modal. Jadi dia melakukan pengembalian modal kepada Bank Syariah sebesar 2 miliar rupiah.
Sini pada tanggal Oktober 2008 itu mengalami kerugian 100 juta rupiah. Jurnalnya itu kerugian musyarakah 100 juta rupiah dan investasi musyarakah 100 juta rupiah. Pada tanggal 28 pada bulan November 2008, POD Wisri itu memperoleh hasil usaha 300 juta rupiah. Jadi karena kesepakatannya bagi hasilnya 70/100%, di sini keuntungan yang diperoleh Bank Syariah adalah 210 juta rupiah, di mana 70% dibagi 300 juta rupiah itu mendapatkan hasil 210 juta rupiah. Jadi Bank Syariah mendapatkan keuntungan 210 juta rupiah. Dan bersama itu juga POD Wisri melakukan pengembalian modal senilai 2 miliar rupiah. Jadi jurnalnya itu debit kas atau rekening syirkah 210 juta rupiah dan dikredit pendapatan bagi hasil musyarakah 210 juta rupiah. Dan di debit lagi karena melakukan kembali modal kas atau rekening syirkah 2 miliar rupiah dan dikredit investasi musyarakah 2 miliar rupiah. Lanjut ke pertanyaan keempat, itu buatlah perhitungan dan jurnal hasil usaha bulan Desember dan 2008 dan penerimaan bagi hasil 2009. Jadi pada tanggal 30 Desember 2008 itu laporan dari PT Rahmadillahi bahwa hasil usaha Desember 2008 sebesar 200 juta rupiah dan akan ditransfer pada 15 Januari 2009. Ini soalnya. Jadi pada tanggal 30 Desember 2008 ini bagi hasilnya 70/100 sesuai kesepakatan, 70/100 dibagi 200 juta, jadi hasilnya 140 juta rupiah dan dia akan transfer bulan Januari nanti. Jadi jurnalnya di debit piutang musyarakah 140 juta rupiah dan dikredit pendapatan bagi hasil 140 juta rupiah. Dan pendapatan bagi hasil di tanggal 15 Januari 2009 yaitu jurnalnya di debit kas atau rekening syirkah 140 juta rupiah dan dikredit pendapatan bagi hasil 140 juta rupiah. Baik, itulah penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam mengerjakan, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.